Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya dengan saya Wilda Septiana di Math with Wilda. Selamat menikmati. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara sudut jika dua garis paralel saling berpotongan dengan garis yang lain. Jadi di sini kita punya dua buah garis paralel A dan B dipotong oleh sebuah garis C yang berwarna pink. Terdapat 5 hubungan, yaitu yang pertama corresponding angle atau sudut sehadap. Jadi kalau sudut sehadap itu berarti dia menghadap ke arah yang sama. Contohnya seperti sudut A1. A1 maka pasangan sudut yang menghadap ke arah yang sama adalah B1. Di sini kita beri warna yang sama yang sehadap sehingga mudah kita kenali. Lalu pasangan yang lainnya yang sehadap adalah A2 dengan B2 dan A3 dengan B3, lalu A4 dengan B4. Apa keuntungannya dari corresponding angle atau sudut sehadap? Keuntungannya adalah mereka memiliki besar sudut yang sama. Jadi sudut-sudut yang sepasang ini akan memiliki besar sudut yang sama. Jadi kalau misalnya sudut A3 besar sudutnya adalah 110, maka pasangannya juga akan memiliki besar yang sama, yaitu 110 derajat. Yang kedua adalah alternate interior angles. Interior artinya posisinya ada di dalam kedua garis sejajar, diapit. Sedangkan alternate artinya adalah menyeberangi garis yang pink atau garis C. Jadi sudut berseberangan dalam namanya. Nah, kita bisa lihat bahwa sudut A4 menyeberangi garis pink, maka pasangannya adalah sudut B2, dan sudut A3 menyeberangi garis pink, maka pasangannya adalah sudut B1. Selanjutnya, hubungan yang ketiga adalah alternate exterior angles. Kalau exterior itu maknanya berarti dia ada di luar dari garis sejajar AB, dan alternate mempunyai makna yang sama seperti relasi yang kedua, yaitu menyeberangi garis pink. Jadi di sini sudut A1 harus menyeberangi garis pink dan berada di luar, maka pasangannya adalah sudut B3, dan sudut A2 harus menyeberangi garis pink, maka pasangannya adalah sudut B4. Keistimewaan dari kedua alternate ini adalah memiliki besar sudut yang sama seperti corresponding angle. Relasi yang keempat adalah consecutive interior angle atau sudut sepihak dalam. Konsekutif itu artinya adalah tidak menyeberangi garis pink. Jadi sudut A4 hubungannya dengan sudut B1, jadi tidak menyeberangi. Lalu sudut A3 hubungannya dengan sudut B2. Keistimewaannya dari konsekutif adalah jumlah kedua sudutnya adalah 180 derajat. Relasi yang kelima adalah consecutive exterior angle. Jadi kalau exterior berarti di luar. Jadi sudut A1 akan berhubungan dengan sudut B4 dan sudut A2 akan berhubungan dengan sudut B3. Jumlah kedua sudutnya juga sama, yaitu 180. Kita ambil contoh, hitunglah nilai X dari yang ada di gambar. Di sini kita lihat bahwa sudut 31 derajat menghadap ke arah yang sama dengan sudut yang ditandai warna biru, sehingga sudut yang warna biru juga besarnya 31 derajat. Lalu kita lihat bahwa X 31 derajat dan 68 derajat adalah sudut yang saling suplemen, sehingga X ditambah 31 derajat ditambah 68 sama dengan 180. Di sini kita jumlahkan 31 dengan 68, hasilnya adalah 99, dan 99-nya pindah ke kanan sehingga menjadi 180 dikurang 99 derajat sama dengan 81 derajat. Contoh yang selanjutnya adalah tentukan nilai X dan Y dari gambar yang di bawah ini. Jadi untuk mengerjakan soal ini kita butuh garis bantuan pink. Lalu kita pisahkan sudut yang dibelah oleh garis pink. Jadi yang bagian atas namanya sudut X1, X2. Di sini sudut X1 dengan sudut 34 derajat memiliki relasi yaitu alternate interior angle, sehingga X1 akan sama dengan 34 derajat. Begitu juga dengan sudut X2 dengan 55 derajat memiliki hubungan yang sama, sehingga X2 akan sama dengan 55 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan, maka besar sudut X adalah X1 ditambah X2 sama dengan 89 derajat. Lalu sekarang kalau kita ingin mencari besar sudut Y, maka kita perlu menghubungkan dengan Y1 dengan 34 derajat.
Jadi hubungannya adalah consecutive interior angle, sehingga Y1 ditambah 34 derajat sama dengan 180 derajat, dan Y1-nya akan sama dengan 180 dikurang 34, 146. Sudut Y2 dengan 55 derajat juga memiliki hubungan yang sama, sehingga jumlahnya adalah 180, sehingga dapat dicari bahwa Y2 sama dengan 180 derajat dikurang 55, hasilnya adalah 125. Sehingga didapatkan nilai Y akan sama dengan Y1 ditambah Y2, yaitu 125 ditambah 146 sama dengan 271.